Perkenalkan, nama lengkap saya Sandra Mitadati dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjalankan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mencapai keunggulan perusahaan melalui kecepatan, fleksibilitas, integrasi, dan keakuratan informasi yang dihasilkan. Sistem informasi akuntansi mampu memberikan kesempatan bagi pembisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Fungsi sistem informasi akuntansi. Dari pengertian tersebut kemudian dapat dikerucutkan jika SIA memiliki 3 fungsi yang paling mendasar, yaitu untuk mengumpulkan dan menyimpan data secara efisien dan efektif. Data-data berkaitan dengan semua kegiatan keuangan organisasi, termaksud mendapatkan data transaksi dari dokumen sumber, merekam transaksi dalam jurnal, dan memposting dari jurnal ke buku besar. 2. Untuk memberikan informasi yang berguna. Output dari informasi ini dapat dimanfaatkan untuk membuat keputusan, termasuk menghasilkan laporan manajerial dan laporan keuangan. 2. Cara menjalankan sistem informasi pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Sistem informasi pemasaran merupakan subset dari SIM yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Manfaat sistem informasi pemasaran meliputi mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan. Sistem informasi pemasaran mengolah data-data pemasaran sehingga perusahaan dapat mengetahui barang atau jasa apa yang disukai atau tidak disukai oleh pelanggan, serta kebutuhan mengenai barang atau jasa apa saja yang diinginkan oleh pelanggan. 2. Mengetahui perencanaan strategi yang lebih efisien dan efektif. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pemasaran dapat digunakan untuk membuat perencanaan dan pemasaran yang lebih efisien dan efektif, sehingga membuat perusahaan mampu mencapai sasaran pemasaran. 3. Cara menggunakan sistem informasi SDM. Sistem informasi SDM adalah salah satu unit organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai individu yang mengolah data sumber daya manusia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Diterapkan teknologi dalam suatu sistem tentunya mampu meningkatkan sisi efisiensi perusahaan, baik itu dari sisi performa hingga waktu. 2. Manajemen data. Manfaat selanjutnya dari sistem informasi SDM adalah manajemen data yang lebih baik dengan menggunakan sistem informasi SDM. 3. Meningkatkan produktivitas. Manfaat satu ini berhubungan erat dengan efisiensi yang ada pada poin pertama. Kelebihan dengan menerapkan sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, perusahaan dapat mengonsentrasikan diri pada bisnis yang ditangani. Yang kedua, mengurangi risiko penghamburan investasi jika penggunaan sumber daya sistem informasi belum optimal. Kelemahan, terdapat kekhawatiran tentang keamanan sistem informasi. Adanya pula sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dikarenakan vendor tidak memenuhi kebutuhan sistem dalam perusahaan tersebut. 3. Sistem informasi manufaktur. Sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan penghasilan proses untuk memproduksi barang atau jasa divisi. 3. Sistem informasi manufaktur. Manfaat digunakan sistem informasi manufaktur di dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua, dengan menggunakan sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik, hasil produksi semakin cepat, tepat, dan berkurang jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Sistem informasi keuangan. Pengertian sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar. Perusahaan yang membuat mengenai pemasaran keuangan juga menyediakan perusahaan. Dengan kata lain bahwa sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan seperti masalah-masalah keuangan. 2. Tujuan sistem informasi keuangan. Di bawah ini terdapat 3 tujuan sistem informasi keuangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Memenuhi prinsip
cepat. Sistem informasi keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip cepat. Yang kedua, mempunyai prinsip aman. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip yang aman. 3 fungsi sistem informasi keuangan. Di bawah ini terdapat 3 fungsi sistem informasi keuangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi hasil daripada pelaksanaan operasi perusahaan yang meliputi antara lain. Yang pertama, adanya pemisahan keterangan jumlah barang dan uang dari catatan perusahaan. 3. Pembuat laporan untuk pemimpin. 4. Sistem informasi eksekutif. Pengertian informasi eksekutif. Yang pertama, merupakan suatu sistem dirancang secara khusus bagi para eksekutif yang berisi tentang informasi perusahaan secara menyeluruh, baik informasi dari dalam satu atau dari luar.